Kebanyakan nonton Korea, nonton drakor, jadi kayak gini efeknya ya. Anyway, welcome back to Pura-Pura Masak. So today content is about to make tteokbokki. Jadi karena kemarin habis dari restoran Korea and menemukan sundubu jjigae yang enak banget, dan tiba-tiba terinspirasi kepengen bikin tteokbokki. Tapi bikin tteokbokkinya gampang aja ya. Jadi kayak cuman rice cake-nya doang hari ini kita masak. Tapi sausnya udah jadi gitu. Jadi sausnya tuh udah banyak banget dijual di supermarket. Jadi kayak tinggal nyemplungin aja. Itu juga jauh lebih mudah sih sebenarnya. Tapi penasaran pengen bikin si rice cake-nya ini. Jadi saya search banyak resep gitu ya, tapi cari yang paling gampang and I'm going to practice it. I don't know it's going to be work or not at the end gitu. Jadi let's try. So what we need for the ingredients, yang pertama adalah pastinya tepung beras. Tepung berasnya cuma 6 sendok makan aja. Terus jangan lupa disangrai juga karena supaya bau tepung berasnya nggak berasa gitu ya. Terus ini ada 5 sendok makan tepung tapioka dan setengah sendok teh garam. Terus sama air yang mendidih. Jadi airnya harus benar-benar mendidih gitu loh, yang benar-benar boiling gitu. Terus sausnya terserah sih, ini di supermarket tuh banyak banget mereknya apa aja. Ini supaya gampang aja karena kadang-kadang aku nggak punya gochujang ya, kehabisan gochujang jadinya nggak bisa bikin saus sendiri. Jadi akhirnya saya nemuin saus gini yang praktis, tinggal langsung makan. Sebenarnya rice cake-nya juga ada di supermarket, cuma penasaran aja pengen bikin caranya gimana gitu ya. Terus ingredients yang lainnya adalah kayak daun bawang. Daun bawangnya cukup kayak ini pas terakhir doang kita kasih. Terus onions and sausage. Sebenarnya kalau misalnya pengen ditambahin sama fish cake juga oke juga ya, cuman aku tidak punya, jadi ya udah adanya ini di rumah kita pakai ini. Oke, let's cook it. First, sangrai dulu tepung beras yang tadi udah ada ya, sampai sekitar 2-3 menit aja cukup, jangan sampai gosong ya guys. Setelah disangrai, campurkan 5 sendok makan tepung tapiokanya ke dalam tepung berasnya ya. Jadi dicampurin. Jadi tepung berasnya 6 sendok makan ya. Terus dicampur juga dengan garam, cukup dengan setengah sendok teh aja garamnya. Setelah itu diaduk rata. Setelah diaduk rata, masukkan 12 sendok makan air panas, betul-betul air yang baru direbus ya. 12 sendok makan saja. Setelah sudah memasukkan 12 sendok makan, aduk rata dengan tepung-tepungnya. Ini kelihatannya agak kering ya, jadi kalau misalnya sedikit kering seperti ini boleh ditambahin air hangatnya lagi, tapi sedikit aja, sedikit demi sedikit, sehingga nanti mereka bisa agak sedikit menggumpal. Setelah itu kita aduk pakai tangan sehingga menggumpal, dan tolong diaduk selagi masih hangat, itu penting banget. Ternyata proses nguleninya ini butuh tenaga, like this gitu ya. Jadi kayak bener-bener butuh tenaga supaya dia jadi cakep. Aduh. Setelah itu kita rolling adonannya, terus habis itu dibagi 4 atau 5, terserah Anda mau segede gimana, dan dibentuk cylindrical. Nah, dibentuk seperti ini ya. Kira-kira si Ogut malah jadi kayak mainan Play-Doh. Nah, jadi seperti ini ya. Mohon maaf berantakan kayak orangnya. Anyway, kita sambil siap-siap untuk rebus air panas. Kita masukkan rice cake ke dalam air mendidih, lalu kita tunggu sampai akhirnya si adonannya itu mengapung. Itu udah matang. Setelah itu kita siapkan air bersih untuk kita masukkan si rice cake ini ke dalamnya, lalu kita bersihkan dan kita buang airnya. Setelah dibersihkan dan sudah kering, kita campurkan setengah sendok teh aja minyak wijen. Ini fungsinya supaya nggak nempel ya antara si rice cake-nya dengan yang lainnya.
Jadi supaya dia oily aja. Setelah itu kita prepare deh untuk dipotong-potong. Ini sesuai kesukaan ya, mau ukurannya seberapa. Kalau saya sukanya kecil-kecil. Lama-lama kayak cilok deh ya. Sama aja kayak cilok sih sebenarnya. Kita potong-potong sesuai kesukaan ya ukurannya ya. Kita potong cukup banyak di sini. Kalau misalnya ada sisa, ini bisa dimasukkan ke dalam tempat gitu, mau di kontainer atau apa, dimasukkan ke dalam freezer atau bawahnya freezer tuh berarti chiller ya. Jadi bisa tahan sekitar 1 minggu, dan sebelum kita masak lagi nanti kalau keluar dari chiller atau freezer itu bisa direbus kembali. Sambil nunggu kita rebus dulu air dan masukkan bahan-bahan yang tadi sudah dipotong ya. Ada rice cake, sausage, dan juga bawang bombay, onions, dan masukkan juga saus tteokbokkinya ya. Dan setelah itu kita aduk rata selama 3 menit atau sampai dengan airnya blubub-blubub gitu ya. So, the last finishing touch, kita kasih spring onion atau daun bawang. Bagus lagi kalau ada biji-bijian, karena nggak ada jadi ini aja. Udah cukup sih, udah cakep, karena saya males masukin mangkok, jadi kita langsung sama panci-pancinya. And then ready to serve. So, marki chop. Mari kita coba enak apa enggak ini tteokbokkinya. Rice cake-nya terutama, karena kan kita bikin rice cake-nya yang ternyata alhamdulillah so banget. Panas banget. Not bad, chewy. Chewy banget. Tapi tetap aja ya, jujur bikinnya ribet banget. Bagi anda yang tidak punya waktu, silahkan beli langsung. Kalau punya waktu, bikin sendiri nggak apa-apa. Ini enggak. Okay, so I recommended this nih apa ya, resepnya enak lumayan dan chewy. Yang aku suka adalah chewy-nya itu loh. Kadang-kadang suka ada yang nggak chewy, jadi kayak terus hilang gitu aja gitu ya. Jadi ini enak lumayan. So I hope you guys try it at home kalau misalnya ada waktu luang. Tapi kalau misalnya nggak ada, mendingan beli langsung aja, itu lebih praktis. Okay, I'll see you in the next video. Bye.